Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan membahas tentang suatu hal yang sering dipermasalahkan dan dipertentangkan oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam hal pelaksanaan sholat tarawih. Sholat tarawih itu jumlah rakaatnya apakah 8 rakaat ataukah 20 rakaat? Kalau ditambah dengan witir, apakah 11 rakaat atau 23 rakaat? Di dalam hal ini jamaah sekalian dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas dalam pembahasan fikih apakah 8 rakaat tambah witir 3 ataukah 20 rakaat tambah witir 3, 11 rakaat atau 23 rakaat. Di dalam hal jumlah rakaat sholat tarawih sendiri terbagi atas 4 pembagian atau 4 pendapat ulama yang masing-masing pendapat perlu kita pelajari bersama. Yang pertama, bahwa pelaksanaan sholat tarawih jumlah rakaatnya yang ditambah dengan witir 11 rakaat. Lalu pendapat yang kedua, pelaksanaan sholat tarawih 20 rakaat ditambah 3 witir sama dengan 23 rakaat. Bahkan ada pendapat yang ketiga, yaitu pelaksanaan sholat tarawih jumlahnya 36 rakaat ditambah witir 3 rakaat sama dengan 39 rakaat. Bahkan ada pendapat yang keempat, bahwa sholat tarawih itu boleh 40 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat dan seterusnya. Jadi 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat dan 43 rakaat. Sholat tarawih berarti 8 rakaat. Pendapat pertama, pendapat kedua 20 rakaat, pendapat ketiga 36 rakaat, dan pendapat keempat adalah 40 rakaat. Untuk pengetahuan lebih luas dan untuk melihat dalil beserta dengan pendapat para ulama yang mendukung hal tersebut,
kita lihat dasarnya masing-masing. Yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 11 rakaat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fima ma'na hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuqimul lail fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan la yajidu min 11 raka'atan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak menambah daripada 11 rakaat. Dari dalil ini berdasar sehingga ada orang yang melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih dengan pelaksanaan yaitu 11 rakaat. Nah, hadirin sekalian dan para pendengar mendekat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan dasar yang paling penting untuk kita ketahui dalam hal pelaksanaan sholat tarawih atau yang melaksanakan 11 rakaat itu juga boleh. Sekarang kita lihat apakah ada dalil yang lain. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang 11 rakaat. Ini sebuah riwayat dengan isnad sahih akhrajahu Malik yang ditakhrij oleh Imam Malik, yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Kitab Al-Muwatta. An Sa'id bin Yazid qala, Sa'id bin Yazid mengatakan, Amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'ab, bahwa Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari dan Tamim ad-Dari. Jadi ada dua sahabat. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, yang kedua adalah Tamim ad-Dari. Dua sahabat gantian menjadi imam yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Ayyakuma linnasi bi-11 rakaatan. Bi-11 rakaatan. Bahwa dia menjadi imam untuk melaksanakan qiyam atau salat tarawih dengan jumlah 11 rakaat. Tetapi 11 rakaat itu qala wa kana al-qari'u yaqra bil mi'ain hatta kunna nahtamilu ala al-'asr min tulil qiyam. Bahwa Sa'id mengatakan bahwa wa kana yaqra, ini salah satu imam membaca ayat sampai ratusan ayat, sampai bertatanan atau berpegang atau bersandar ke al-'asa, ke tongkat, karena begitu panjangnya dia mulai, begitu panjangnya sholat tarawih yang dilakukan. Nah, ini sebuah dasar yang melaksanakan 11 rakaat dilaksanakan oleh Rasul, diperintahkan oleh Umar, dilaksanakan oleh para sahabat yang lain
termasuk yang menjadi imam adalah Tamim Ad-Dari atau Ka'ab bin Malik. Ubay bin Ka'ab, bukan Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab. Ini yang 11 rakaat. Bagaimana yang 23 rakaat? 23 rakaat. Yang 23 rakaat atau tarawihnya 20 rakaat tambah witir 3 rakaat. Ini didukung oleh kebanyakan para ulama. Di antaranya adalah Imam Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, dan juga diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain termasuk Umar dan Ali dan banyak di antara sahabat yang lainnya. Ini yang 20 rakaat. Makanya di Masjidil Haram itu dilaksanakan 20 rakaat dan kebanyakan di Indonesia dilaksanakan 20 rakaat. Walaupun ada yang melaksanakan 11 rakaat dan itu tidak salah, itu benar karena juga berdasarkan terhadap dalil yang kita sebutkan riwayat dari Aisyah. Kemudian juga adalah diperintahkan oleh Umar bin Khattab pelaksanaan 11 rakaat yang menjadi imam adalah Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab. Dari mana dasarnya? Yaitu 20 rakaat. Ini sebuah hadis dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Anna Umar jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab wa ala Tamim Ad-Dari. Nah, ini pernah juga suatu saat, suatu ketika bahwa Umar mengumpulkan manusia dan yang menjadi imam adalah Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, dan juga adalah bergantian dengan Tamim Ad-Dari ala ihda wa ishrina raka'atan, yaitu 21 rakaat, 21 rakaat, 20 rakaat tarawih, 1 rakaat witirnya. Wa yaqra'una bil mi'ain wa yansarifuna inda furu'il fajr. Nah, ada perkataan dasar yang kedua, qala al-Kasani. Al-Kasani mengatakan jama'a Umar ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya 20 rakaat, bahwa Umar mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan ala Ubay bin Ka'ab, ala Ubay bin Ka'ab. Yang menjadi imam saat itu adalah Ubay bin Ka'ab. Fa shalla bihim 20 rakaatan. Maka Ubay bin Ka'ab menjadi imam salat pada tiang Ramadan atau salat tarawih dengan pelaksanaan 20 rakaat. Walam yungkir alaihi ahadun. Dan tidak ada yang diingkari tentang hal ini, bahwa Ubay bin Ka'ab melaksanakan 20 rakaat, yang mana saat itu Umar mengumpulkan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang mengingkari. Fa yakunu ijma'an minhum ala dzalik, maka menjadi ijma' di antara mereka tentang pelaksanaan 20 rakaat. Dasar ini kuat. Dasar ini kuat. Diperintahkan dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab menjadi imam, sahabat, maka 20 rakaat itu benar, tidak salah. Yang mau melaksanakan 20 rakaat silahkan. Yang mau melaksanakan
melaksanakan 8 rakaat silahkan. Ini dalilnya sama-sama sahih, dalilnya sama-sama benar, pelaksanaannya dilaksanakan oleh Rasul, sahabat, dilaksanakan hampir seluruh sahabat yang ada saat itu di Madinah. Nah, hadirin sekalian dan para pendengar, yang ketiga, ada ternyata jumlah rakaat yang hampir tidak pernah dilaksanakan oleh penduduk Indonesia, yaitu 39 rakaat, 36 rakaat tarawihnya dan 3 rakaat witirnya, 39. Dan hal ini dikatakan oleh Imam Malik, yang terdapat riwayatnya di dalam hadis sahih Ibnu Abi Syaibah, yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah. Maja'a an Dawud bin Qais, yang datang dari Daud. Qala, ini Daud bin Qais mengatakan, Adraktun nasa bil Madinati, saya mendapatkan manusia di Madinah atau penduduk Madinah saat itu, kaum muslimin, fi zamani Umar bin Abdul Aziz, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Waban bin Utsman, dan juga Ban bin Utsman, jadi zaman Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pada zamannya setelah Khulafaur Rasyidin. Yusalluna sittan wa salasina, mereka melaksanakan sholat 36 rakaat. 36 rakaat dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz pada zamannya, dan penduduk Madinah melaksanakan, dan ini bagian daripada amalu ahli Madinah. Amalu ahli Madinah, sebagian ulama mengatakan adalah merupakan hujjah. Ini adalah merupakan riwayat yang sahih Ibnu Abi Syaibah. Lalu ada yang keempat. Yang mana yang keempat ini hampir penduduk kita tidak melaksanakan, atau banyak umat Islam yang belum mendengarkan informasi tentang sholat tarawih 40 rakaat. Qala Al-Hasan bin Ubaidillah, kana Abdurrahman bin Al-Aswad yusalli bina fi Ramadan. Ini Hasan bin Ubaidillah mengatakan, bahwa Abdurrahman bin Aswad yusalli bina, menjadi imam, melaksanakan sholat bersama dengan kami. Abdurrahman yang menjadi imam ini pas pada bulan Ramadan dilaksanakannya. Yusalli bina fi Ramadan 40 raka'atan wa yutiru bi sab'i, melaksanakan sebanyak 40 rakaat dan melaksanakan sholat witir sebanyak 7 rakaat. Melaksanakan sholat witir 7 rakaat, sholat tarawihnya 40 rakaat. Ini riwayat yang sahih yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Bahkan hadirin sekalian, muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, annahu kana
yusalli fi Ramadan ma la yusalli. Maka Imam Ahmad bin Hanbal melaksanakan sholat pada bulan Ramadan sampai tidak terhitung jumlah rakaatnya. Ini ada di dalam kitab Mathalibul Aulan Nah. Nah, coba kita lihat hadirin sekalian, kita sudah sebutkan pelaksanaan sholat tarawih 8 rakaat boleh dengan riwayat Aisyah dan juga diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian juga 20 rakaat sholat tarawih ini juga pernah Umar bin Khattab mengumpulkan. Yang menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab, mengumpulkan para sahabat dan pelaksanaannya 20 rakaat. Kemudian juga hadirin sekalian dilaksanakan oleh penduduk Madinah dengan jumlah 36 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir dan bahkan sampai 40 rakaat yang telah dilakukan oleh Abdurrahman bin Aswad, yang mana saat itu ditambah dengan witir 7 rakaat. Akhirnya tidak ada pertentangan di antara umat Islam yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tidak ada pembicaraan bahwa ini yang benar, ini yang salah, karena sesungguhnya yang dilakukan oleh para sahabat itu benar, apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW benar. Umar bin Khattab adalah panutan kita sebagai umat Islam, dan di Madinah pun dilaksanakan 11 rakaat, di Mekah Masjidil Haram dilaksanakan 20 rakaat tambah witir 3 rakaat, di Indonesia dilaksanakan 11 rakaat, dan di Indonesia dilaksanakan 23 rakaat. Saya belum pernah mendengarkan yang melaksanakan 39 rakaat, yang mana telah dilaksanakan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, dan saya juga belum pernah mendengarkan ada yang melaksanakan 47 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat tarawih. Berapapun jumlah rakaatnya yang kita laksanakan, yang penting adalah kita khusyuk, ikhlas, dan juga adalah melaksanakan rukun-rukun sholatnya. Tidak terlalu cepat, kemudian fokus terhadap bacaan yang tertil sesuai dengan kaidah tajwid, dan sebagaimana dikatakan oleh gurunya Imam Asy-Syafi'i yaitu Imam Malik, bahwa angka minimal tumaknina seorang yang melaksanakan sholat yaitu ketika ruku atau ketika sujud dengan membaca tasbih 1 kali. Kalau tidak sampai selesai tasbihnya 1 kali, maka Imam Malik tidak menganggap itu adalah melaksanakan ruku. Sementara ruku itu adalah merupakan bagian daripada rukun sholat, dan juga adalah tumakninahnya merupakan bagian daripada rukun sholat yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.